salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Ardelia Purwaningrum dengan konsentrasi Healthcare Communication Management Blended Learning Program Batch 22. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek mini non-tesis dengan judul Perancangan dan Pelaksanaan Program Penguatan Komunikasi Klinis Dokter melalui webinar teoritis dan simulatif kasus neurologi. Izinkan saya memulai dan diawali dengan latar belakang. Komunikasi antara dokter dan pasien seringkali dianggap sebagai hal yang sederhana, padahal sebenarnya merupakan inti dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya memengaruhi kepuasan pasien, tetapi juga berdampak langsung pada keberhasilan terapi, kepatuhan terhadap pengobatan, hingga keselamatan pasien itu sendiri. Dalam konteks di Indonesia, data menunjukkan bahwa sekitar 80% kasus aduan pelanggaran disiplin dokter justru berkaitan dengan miskomunikasi antara dokter dengan pasien. Ini menjadi temuan yang sangat penting karena menunjukkan bahwa permasalahan utama seringkali bukan terletak pada tindakan medisnya, tetapi pada cara informasi tersebut disampaikan. Dalam banyak kasus, meskipun prosedur medis telah dilakukan sesuai standar, pasien tetap merasa dirugikan karena informasi tidak disampaikan dengan jelas, tidak empatik atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi medis saja tidak cukup. Dokter juga perlu memiliki kompetensi komunikasi yang kuat dan terlatih. Kondisi ini menjadi jauh lebih kompleks dalam konteks neurologi. Pasien dengan gangguan neurologis seperti stroke, demensia, epilepsi, tumor otak, dan kegawatan neurologi lainnya sering mengalami gangguan kognitif, gangguan berbahasa, perubahan emosi, hingga penurunan kesadaran. Dalam situasi seperti ini, komunikasi tidak lagi sekedar menyampaikan informasi medis saja, tetapi juga perlu melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan bahasa, memahami kondisi psikologis pasien, serta berinteraksi dengan keluarga yang seringkali menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, pelatihan komunikasi klinis yang ada saat ini masih memiliki banyak keterbatasan. Sebagian besar tenaga medis memperoleh keterampilan komunikasi secara informal melalui pengalaman, bukan melalui pelatihan yang terstruktur. Program pelatihan yang tersedia umumnya masih bersifat umum saja atau berfokus pada teori dan etika secara luas dan belum secara spesifik mengintegrasikan teori dengan praktik klinis berbasis kasus nyata, khususnya dalam bidang neurologi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan pelatihan komunikasi klinis yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berbasis pengalaman. Rumusan masalah utama dalam proyek ini adalah bagaimana merancang dan melaksanakan program pelatihan komunikasi klinis melalui webinar yang berbasis teoritis dan simulatif guna meningkatkan kompetensi komunikasi dokter dalam konteks kasus neurologi di Indonesia. Tujuan utama dari proyek ini adalah merancang dan melaksanakan program tersebut, yaitu program pelatihan komunikasi yang berbasis teori dan simulasi. Secara khusus juga proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, melatih komunikasi dalam situasi kompleks seperti penyampaian kabar buruk, mengenalkan penerapan teori komunikasi kesehatan, membangun ruang refleksi dalam praktik komunikasi di klinis. Proyek ini memiliki unsur kebaruan dan signifikansi apabila dijalankan dan juga pelatihan dirancang tidak hanya menyampaikan teori saja, tapi mengajak dokter sebagai peserta untuk menyelami konteks nyata melalui role play atau bermain peran dan diskusi interaktif, menjadikannya adaptif, aplikatif, dan juga relevan dengan kebutuhan tenaga medis saat ini. Tanpa pelatihan seperti ini, kita akan terus menghadapi risiko. Dokter yang tidak percaya diri saat menyampaikan kabar buruk, pasien yang merasa tidak didengar, dan sistem kesehatan yang lemah dalam aspek komunikasi, padahal ini adalah fondasi dari relasi terapeutik. Dalam poin ruang lingkup dan delimitasi proyek adalah sebagai berikut. Kita masuk ke dalam bab 2 atau kerangka konsep. Masuk ke dalam landasan teori dan juga literatur review. Dalam tabel akan dipaparkan 10 literatur yang telah ditelaah sebagai contoh dari dasar tinjauan pustaka yang digunakan dan berkaitan sebagai landasan kerangka proyek.
di mana literatur pertama dan kedua membahas pentingnya komunikasi berpusat pasien atau patient-centered communication. Literatur yang ketiga dan keempat berfokus pada protokol spikes yang juga efektif dalam menyampaikan kabar buruk. Literatur kelima dan keenam adalah model biopsikososial. Literatur 7 fokus pada communication accommodation theory dalam konteks komunikasi klinis. Literatur review ke-8 adalah studi yang menunjukkan kekosongan pelatihan formal residen neurologi di Brazil. Sebagian besar residen dan peserta pelatihan ini mengalami tekanan emosional saat menyampaikan kabar buruk dan lebih dari 40% ternyata belum pernah menerima pelatihan formal seperti protokol spikes. Literatur review ke-9 dalam studinya dengan analisis memperlihatkan bahwa program pelatihan dengan durasi 4 jam hingga 2 hari dengan strategi interaktif mampu meningkatkan performa dan keyakinan diri atau self-efficacy profesional dalam berkomunikasi. Literatur review ke-10 di Jepang membandingkan pelatihan komunikasi berbasis daring interaktif dengan kelas tatap muka tradisional bagi mahasiswa kesehatan dan hasilnya menunjukkan bahwa keduanya sama efektifnya. Temuan ini mendukung bahwa pelatihan komunikasi secara daring bisa berhasil dengan keuntungan, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang lebih tinggi. Berdasarkan literatur yang mendukung perancangan program ini, proyek didasarkan pada beberapa kerangka konsep utama dalam komunikasi kesehatan yang tersusun dari teori utama dan teori pendukung. Teori utama yang digunakan adalah patient-centered communication, yang menekankan bahwa komunikasi harus berpusat pada pasien sebagai individu, bukan hanya sebagai objek klinis. Pendekatan ini mendorong dokter untuk memahami kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien sehingga tercipta hubungan terapeutik yang lebih kuat yang didasarkan oleh 5 poin yang berpusat pasien. Konsep teori komunikasi berpusat pasien ini muncul juga seiring pergeseran paradigma dari pendekatan medis yang paternalistik menuju hubungan mitra setara antara dokter dengan pasien. Dalam konteks teori pendukung, proyek ini mengintegrasikan protokol spikes yang memberikan kerangka sistematis bagi dokter dalam menyampaikan informasi kabar buruk yang sensitif, secara empatik dan juga terstruktur. Selain itu, teori pendukung juga akan diterapkan melalui model biopsikososial yang melihat pasien secara holistik, tidak hanya dari sisi biologis tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial. Pendekatan ini sangat relevan dalam neurologi di mana penyakit seringkali berdampak luas terhadap kehidupan pasien. Di sisi lain, communication accommodation theory juga digunakan untuk menekankan pentingnya penyesuaian gaya komunikasi berdasarkan latar belakang baik dari segi bahasa, budaya, maupun tingkat pemahaman dan kondisi pasien. Berdasarkan kerangka tersebut disusun suatu kerangka konsep di mana akan dilaksanakan program pelatihan yang dirancang dalam format webinar selama 2 hari dan akan mencakup dari integrasi teori kedokteran dan teori komunikasi untuk mencapai tujuan dari proyek. Bab 3 yaitu perencanaan proyek diawali dengan langkah-langkah perencanaan proyek itu sendiri. Komunikasi adalah keterampilan yang tidak cukup dipelajari secara teori tapi perlu dilatih dengan praktik. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi, simulasi komunikasi, bermain peran atau role play, umpan balik, sejawat, serta refleksi individu atau self-assessment. Materi pelatihan yang akan diberikan sebagai landasan simulasi komunikasi mencakup berbagai kasus neurologi kompleks seperti stroke, epilepsi, demensia, nyeri kepala, tumor otak, serta situasi komunikasi kompleks lainnya termasuk penyampaian komunikasi dengan keluarga pasien. Dan sebagai tambahan akan diberikan juga materi yang mendukung pelayanan medis seperti bahasan etika, edukasi promotif, dan tantangan di bidang neurologis modern lainnya. Target peserta dalam pelatihan ini adalah dokter umum, dokter spesialis, serta residen yang terlibat langsung dalam penanganan pasien neurologi. Dengan pendekatan yang objektif, maka pelaksanaan proyek ini diharapkan peserta tidak hanya memahami teori komunikasinya saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktek klinis sehari-hari secara lebih percaya diri dan dengan penuh empati. Untuk bab keempat yang membahas pelaksanaan proyek saat ini masih berupa draft dikarenakan pelaksanaan proyek pelatihan
baru akan terselenggara pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2026. Namun secara umum persiapan telah berlangsung hingga menuju ke pelaksanaan proyek pelatihan tersebut, di mana nantinya dalam bab pelaksanaan proyek ini akan mencakup tahap persiapan internal dengan Perdosni atau Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, pembentukan tim, penyusunan jadwal dan narasumber, integrasi sistem Satu Sehat Kemenkes, serta strategi promosi pelatihan. Selain itu, sistem monitoring, controlling, dan juga evaluasi telah dirancang untuk memastikan kualitas pelaksanaan dari program. Pada bab kelima, secara umum diharapkan akan didapatkan luaran dan simpulan proyek yang sesuai dengan rumusan masalah dan juga tujuannya. Bahwa pelatihan komunikasi klinis berbasis teori dan simulasi merupakan pendekatan yang relevan dan dibutuhkan dalam praktik kedokteran, terutama dalam konteks neurologi yang kompleks. Integrasi antara teori komunikasi, simulasi praktek, dan refleksi diri menjadi kunci dalam meningkatkan kompetensi komunikasi dokter secara menyeluruh. Dan kedepannya program ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pelatihan berkelanjutan, diperluas ke bidang lain di luar neurologi, serta diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam kesalahan kata maupun jika ada koreksi dan masukan akan sangat berguna bagi saya dalam pelaksanaan proyek ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.